Sebagai salah satu gereja terbesar, GTM Jemaat Tamalan Rea tidaklah dibentuk dengan mudah dan gampang, namun melalui sejarah dan perjuangan yang panjang. Lalu, bagaimana pembangunan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea? Siapakah tokoh yang berperan di balik pembangunan gereja ini? Berikut perjalanannya disadur dari buku sejarah GTM Jemaat Tamalan Rea terbitan tahun 2012. Pada awalnya, bersatu dalam GTM Jemaat Ebenezer, namun seiring berjalannya waktu dengan jumlah anggota yang semakin bertambah, GTM Jemaat Ebenezer sampai pada Dapel 12 dengan wilayah pelayanan Panakukang sampai Mandai. Pada Desember 1980, Dapel 12 GTM Jemaat Ebenezer menggelar Natal bersama di rumah Bapak PJ Manala dengan alamat Aspol Telok Baru, dan jumlah kakak pada saat itu hanya 30 kakak, kurang lebih 190 jiwa. Pada tanggal 18 Januari 1981, Dapel 12 sepakat untuk melakukan ibadah hari Minggu pertama di rumah Bapak Kesuk Karel, Jalan Perintis Kemerdekaan 4, Lorong 3, lingkungan Tamalan Rea. Tempat ini dipilih karena dianggap strategis dan mudah dijangkau. Ibadah yang dilaksanakan tepat pukul 9 ini berlangsung selama 3 bulan dengan menggunakan bangku dan kursi yang disiapkan Bapak Kesuk Karel. Segala aktivitas ini dilaporkan kepada pemerintah setempat sehingga tidak ada gangguan dan penolakan. Pada bulan April tahun 1981, tercetuslah ide untuk membangun sebuah pondok tempat ibadah yang permanen. Demi lancarnya pembangunan, dibentuk jugalah panitia pembangunan tempat ibadah. Demikianlah, Dapel 12 mendirikan sebuah pondok dari bambu duri dan atapnya dari daun nipah. Ya, Kita sudah sepakat untuk menggunakan tanah milik Bapak Jopi Andarias. Mari segera lakukan pembangunan tempat ibadah. ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sepakat, Pak. Sepakat? Saya setuju, Pak. Setelah panitia pembangunan menyepakati untuk menggunakan tanah milik Bapak Jopi Andarias, segenap anggota jemaat daerah pelayanan 12 mendirikan sebuah pondok ibadah dimulai dengan pengambilan bambu duri di Malino. Setelah bambu duri yang diambil dari Malino tiba di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 Tamalan Rea oleh pemuda-pemuda yang dikoordinir langsung Bapak Paulus Pao, meneruskan membawa bambu tersebut ke lokasi pembangunan. Atap dari gereja tersebut terbuat dari daun nipah yang pengadaannya dibebankan kepada anggota jemaat daerah pelayanan 12 sesuai kemampuan masing-masing jemaat. Setelah pembangunan rampung, jemaat memulai mengisi dan menata bagian dalam pondok ibadah tersebut. Salah satunya mimbar gereja yang dalam pengadaannya beberapa jemaat membopongnya dari Aspol Telok ke lokasi pondok ibadah yang baru di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 Tamalan Rea. Pada tanggal 3 April 1983 ditetapkan perubahan status dari pos pelayanan GTM Ebenezer menjadi cabang kebaktian GTM Ebenezer di Tamalan Rea. Para hamba Tuhan yang terus setia melayani pun tergabung dalam sebuah ikatan yang disebut Majelis Gereja Cabang Kebaktian GTM Jemaat Ebenezer.
Pada tanggal 4 April 1983, jumlah anggota jemaat bertambah menjadi 93 kepala keluarga yang dibagi menjadi 4 kelompok pelayanan. Dengan jumlah anggota yang semakin bertambah banyak dan melihat kondisi pos pelayanan yang kurang memadai, sehingga pada tanggal 17 April 1983 dibentuk panitia perancangan pembangunan rumah ibadah yang lebih besar. Pada April 1984, panitia berhasil membeli sebidang tanah dan akan mendirikan sebuah bangunan semi permanen. Bapak Ibu, sudah ada tanah yang dibeli di Perdos untuk tempat beribadah. Benar Pak, sebaiknya kita segera melakukan pembangunan karena selama ini kita masih menggunakan tanah Bapak Kesukarel dengan status pinjam pakai. Tapi saya pikir tanah yang kita sudah beli itu tempatnya sangat sulit dijangkau oleh warga gereja. Benar juga ya Pak. Bagaimana kalau kita bernegosiasi dengan Bapak Kesukarel agar tanah yang kita beli kita tukar dengan tanah yang kita pakai saat ini? Sepakat Bu, mari kita temui Bapak Kesukarel. Ya, mudah-mudahan Bapak Kesukarel bersedia. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Oh ya, masuk. Ada tamu. Malam. Malam Pak. Ya, masuk silakan. Malam Pak. Ya, masuk. Cepat banyak nyamuk. Malam Pak. Ya, malam. Wah, Sutri, bikinkan teh. Banyak tamu. Ya, jadi begini Pak, sudah ada tanah yang dibeli di Perdos. Cuma susah dijangkau warga jemaat. Bisakah ditukar dengan tanah di sini jika Bapak berkenan? Betul itu Pak, karena tanah di sana itu susah dijangkau sama warga jemaat. Nah kalau di sini itu mudah sekali dijangkau sama warga jemaat. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau demi kemuliaan nama Tuhan dan kenyamanan jemaat, kenapa tidak? Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak. kasih, Pak. Ya. Jadi langsung mau pulang ini. Iya. Aduh, ya buru-burunya. Aduh, baru mau dibikinkan teh. Tidak hanya pembangunan fisik yang terus berkembang, pembinaan rohani pun terus dipikirkan. Dengan adanya ibadah hari Minggu dan pembukaan kelas sekolah Minggu. Pada tanggal 19 Maret 1986, Majelis Cabang Kebaktian mengeluarkan surat untuk Badan Pekerja Harian Majelis Ebenezer terkait cabang Tamalanrea diusulkan untuk menjadi jemaat yang mandiri. Seiring dengan perubahan status gereja yang terus meningkat, yang disertai bertambahnya jumlah anggota jemaat dari tahun ke tahun, sehingga per 31 Desember 1986, anggota jemaat yang berjumlah 155 kepala keluarga dibagi menjadi 4 sektor pelayanan. Pada tanggal 18 Januari 1987, Majelis bersama warga jemaat melaksanakan rapat untuk pendewasaan gereja. Pada tanggal 8 Maret 1987, diresmikanlah sebuah jemaat baru, yakni Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yusuf Usman. Lalu, pada tanggal 28 Mei
1987, bertepatan dengan hari kenaikan Yesus, diteguhkanlah majelis pertama yang diketuai Pendeta Jemaat Tamalan Rea. Pertambahan anggota jemaat yang semakin meningkat, yaitu sebanyak 170 kepala keluarga atau kurang lebih 1.300 jiwa, dengan mengingat fasilitas ruangan gedung gereja yang luasnya sekitar 320 meter, tidak memungkinkan dapat menampung anggota jemaat dalam satu ibadah kebaktian, sehingga pada 6 Desember 1987 ditetapkan 2 kali kebaktian setiap hari Minggu, yakni pukul 6 pagi dan pukul 9 pagi. Pada tanggal 10 April 1988 dilakukanlah pentabisan gedung gereja Tamalan Rea yang dirangkaikan dalam ibadah kedua. Pada tanggal 9 Juli 1989, Bapak Pendeta Jusup Tupalangi STH diteguhkan menjadi pendeta GTM Jemaat Tamalan Rea. Pada tanggal 29 April 1900, Majelis Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea periode 1990 sampai 1993 yang dipimpin Bapak Pendeta Jusup Tupalangi diteguhkan dan mengangkat badan pekerja majelis untuk memimpin dan mengarahkan penata layanan gereja. Pertambahan jumlah anggota terus meningkat sampai pada tahun 1991 tercatat anggota jemaat sebanyak 209 kepala keluarga yang terbagi dalam 7 daerah pelayanan. Pada tanggal 24 Januari 1993, diteguhkanlah Pendeta Pranstopo STH menjadi pendeta kedua di GTM Jemaat Tamalan Rea. Oleh karena Pendeta Jusup Tupalangi STH dimutasi menjadi Sekretaris Umum Sinode. Pada tanggal 15 Agustus 1996, jumlah anggota GTM Jemaat Tamalan Rea sebanyak 283 kepala keluarga atau sekitar 1.700 jiwa. Sehingga disepakatilah ibadah hari Minggu dilaksanakan sebanyak 3 kali ibadah. Bukan tak pernah mendapat cobaan sejak jemaat ini dibangun pada tahun 1998, mengalami ancaman dan siksaan dari kelompok yang mengatasnamakan agama. Mereka berniat untuk membakar gereja, namun setelah tiba di lokasi, mereka tidak dapat melihatnya. Demikianlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi jemaatnya. Pada tahun 2003, Pendeta Yuliana Allo STH diteguhkan menjadi pendeta jemaat, sebab periode Pendeta Pranstopo telah selesai. Pada tanggal 17 September 2006, diteguhkanlah Pendeta Musa STH menjadi pendeta jemaat, sebab Ibu Pendeta Yuliana Allo diangkat menjadi wakil sekretaris sinode. Pada tanggal 18 April 2009, Ibu Pendeta Saratangke STH diurapi menjadi pendeta jemaat, sehingga ada 2 hamba Tuhan yang melayani di GTM Jemaat Tamalan Rea. Sebab jumlah anggota jemaat juga semakin bertambah, yakni 434 kepala keluarga atau 2.420 jiwa. Pada tanggal 24 September 2011, dilaksanakan syukuran dan pentabisan pastori dan gedung gereja Jemaat Tamalan Rea.
Pada tanggal 1 Oktober 2011, periode Pendeta Musa STH telah berakhir, sehingga ditempatkanlah Vikaris Justinus Ipunda untuk membantu pelayanan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalanrea. Pada 20 November 2011, Pendeta Octavianus STH diteguhkan menjadi pendeta Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalanrea. Dengan demikian, 2 orang lagi hambanya telah berada di Jemaat Tamalanrea untuk bahu-membahu membangun persekutuan jemaat. Sebab jumlah anggota jemaat juga semakin bertambah, yaitu sebanyak 447 kepala keluarga atau sekitar 2.495 jiwa. Pada Agustus 2017, Pendeta Mariana STH diteguhkan menjadi pendeta Jemaat Tamalanrea. Sampai saat ini, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea dipimpin oleh 2 hamba Tuhan. Begitu besar kasih Allah terhadap jemaatnya di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea. Jumlah jemaat yang dilayani terus bertambah, dari 30 kepala keluarga, 170 kepala keluarga, sampai saat ini kurang lebih 500 kepala keluarga. Gedung gereja yang semakin berkembang, dimulai dari menumpang di rumah salah satu warga jemaat, menjadi sebuah bangunan semi permanen yang sangat sederhana. Hingga saat ini menjadi sebuah bangunan yang megah dan mewah. Hamba Tuhan yang ditempatkan juga silih berganti dan terus bertambah untuk membina jemaatnya. Sejarah panjang telah diukir. Sudah 33 tahun jemaat ini berdiri. Lalu akan seperti apa jemaat ini di masa yang akan datang? Bagaimana kita melayani dan memperhatikan para hamba Tuhan yang telah, saat ini, dan akan datang berikutnya? Akan seperti apa pembangunan fisik gedung gereja ini? Jangan sampai hanya menjadi bangunan megah dan monumental, tapi tidak ada pembangunan kerohanian jemaatnya. Sudahkah kita mempersiapkan pemuda dan anak sekolah minggu kita menjadi pelanjut generasi jemaat ini? Ataukah kita masih belum memberikan perhatian serius terhadap generasi pelanjut kita? Mari kembali merenung, akan kemana Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalanrea di masa yang akan datang.